Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal, semester 6, mahasiswa bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan konsep bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Profesi Bimbingan dan Konseling. Latar belakang. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sekolah. Peran penting dari bimbingan dan konseling sendiri adalah membantu peserta didik mencapai keoptimalan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki serta mengentaskan masalah yang tengah dialami. Layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, ahli, atau orang yang berkecimpung dalam bimbingan dan konseling disebut dengan istilah konselor. Konselor sekolah merupakan ahli yang membantu peserta didik mencapai perkembangannya serta mengentaskan masalahnya. Pengertian profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai dengan keahliannya, tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi, tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Pengertian profesi secara singkat juga dikemukakan oleh Kenneth Lane dalam M. Nuruddin 2004 bahwa profesi adalah menyajikan jasa berdasarkan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri profesi. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan bermakna sosial yang sangat menentukan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pada butir di atas para anggotanya, petugas dalam pekerjaan itu harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, juga hanya didasarkan atas akal sehat, common sense, belaka. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu, diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta lisensi atau sertifikasi. Dalam penyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani, para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud. Para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi. Standar tingkah laku anggotanya dirumuskan secara tersurat melalui kode etik yang benar-benar ditetapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu. Selama berada dalam pekerjaan itu, para anggotanya terus-menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literatur dalam bidang pekerjaan itu, penyelenggarakan dan memahami hasil-hasil riset, serta berperan secara aktif dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, ilmu pengetahuan, menggunakan teknik yang relevan, serta harus berpendidikan yang spesifik, sehingga tidak semua pekerjaan adalah suatu profesi. Profesi memiliki ciri khas yang membedakan dengan pekerjaan yang lain. Bimbingan dan konseling dalam perspektif suatu profesi harus dapat menjaga profesionalitasnya. Saran
Diharapkan ke depannya profesi dapat berkembang dengan baik dan kita para calon konselor harus dapat menjalankan profesi sesuai dengan kode etik yang ada. Sekian, terima kasih.